Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa kembali pemirsa bersama saya Mugi Zainal. Kita di jelang iftar kali ini. Semoga jelang iftar ini menjadi sajian yang sangat bermanfaat ya, terutama untuk menambah keimanan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan yang selalu kita rindu dan selalu kita nantikan. Semangat terus ya menjalankan ibadah puasanya. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim adalah membayar zakat. Dalam surat At-Taubah 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Masya Allah. Nah, kita pengen nih nanti membahas masalah ini. Apakah betul harta-harta kita bisa tersucikan, hati kita bersih dengan membayar zakat? Kita akan ngebahasnya di tema kajian kita kali ini, keutamaan membayar zakat, bersama dua narasumber saya yang sudah hadir menemani saya hari ini. Insya Allah kompeten untuk membahasnya. Ya, langsung kita kenalan dengan dua narasumber kita ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Syarif Hidayatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, kabar saya baik. Amin. Ya pemirsa, beliau selaku Ketua Umum ADAI, Asosiasi Dai Daya Indonesia. Selalu aktif nih saya lihat. Alhamdulillah. Bermanfaat buat umat ya. Dan juga beliau masih aktif ya sebagai dosen Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta. Masya Allah ya. Dan narasumber kita yang kedua nih pemirsa yaitu Ustazah Lili Dahlia MA. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Ustazah udah hadir jauh-jauh dari Bogor menuju ke sini ya. Alhamdulillah. Dan beliau ini pemirsa pimpinan Yayasan Al Isti'anah Bogor. Masya Allah. Dan juga sebagai konsultan keluarga juga. Alhamdulillah. Waduh, jadi banyak nih yang dirangkap oleh Ustazah Lili ya, Masya Allah. Tapi aktif juga nih beliau sebagai bendahara di Asosiasi Dai Daya Indonesia. Masya Allah, berkah semuanya apa yang sudah disumbangkan ya. Nah, kita mau ngebahas ini masalah ini Ustadz tentang keutamaan membayar zakat. Nah, ini Ustadz banyak yang bingung, zakat sedekah. Zakat dulu atau sedekah dulu? Ini mana nih? Apa yang didahulukan? Apa beda antara zakat dengan sedekah nih Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Bu Muki. Ya. Antara zakat sama sedekah ini meskipun sama-sama mengeluarkan Ya. mengeluarkan harta, artinya dia adalah ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta kita. Tapi kita perlu paham bahwa zakat ini sesuatu yang wajib. Ya. Ada ketentuan khususnya. Ada haul, ada nisabnya. Haul itu harus ya harta itu berumur 1 tahun. Nisab ada kadar-kadarnya. Nanti masing-masing harta yang dizakati itu ada ketentuan. Berapa nih baru bisa kemudian dizakati. Nah, yang membedakan dengan sedekah, kalau sedekah bebas. Ya, tidak ada ketentuan. Ya, Tidak terikat waktu. Tidak terikat waktu. Tidak terikat nisab Ya, juga. nisab juga gitu. Bebas ya, kapan saja kita bisa bersedekah. Ya, kita memberikan kelebihan gaji kita, kelebihan ya uang kembalian dan lain sebagainya itu bisa, itu sedekah namanya. Jadi zakat itu sesuatu yang wajib, ketentuan wajib, tapi sedekah itu sifatnya sunnah. Tapi kalau di Al-Quran kata sedekah itu kadang bermakna zakat. Ya, yang tadi Bu Mugi baca, ya terjemahannya itu redaksi aslinya adalah sedekah, bukan zakat malah. Tapi maknanya di situ adalah zakat. Kenapa? Itu sesuatu yang wajib. Ambil ya ada sifat memaksanya sebetulnya gitu kalau untuk kepentingan zakat. Kenapa? Karena itu wajib. Jadi orang-orang yang kaya yang sudah memenuhi ya nisabnya memang punya kewajiban. Sangat wajib mengeluarkannya. Masya Allah. Nah, Ustazah Lili ya, pasti banyak keutamaan kalau kita bayar zakat ini. Betul. Nah, kita pengen tahu juga nih Ustazah Lili, apa sih keutamaan kita membayar zakat? Ya, tafadhol. Baik. Saat ini kita melihat bahwasanya kondisi ya umat Muslim itu tidak semuanya orang berpunya. Banyak orang-orang yang dianugerahi oleh Allah kelebihan harta yang sangat banyak, tapi tidak sedikit juga orang-orang yang untuk makan pun susah. Betul banget. Salah satu daripada dampak untuk dikeluarkannya zakat, diambil zakat dari orang-orang kaya adalah agar
orang-orang yang tidak memiliki keberuntungan seperti kita bisa menikmati apa yang tidak biasa mereka nikmati. Dan tadi juga dikatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum. Membersihkan hati dan juga mungkin harta kita. Karena dari apa yang kita miliki, tidak semua harta kita itu dari jalan yang halal. Mungkin ada subhat-subhatnya. Khilaf nih. Nah, secara tidak sengaja ternyata bukan yang lewat halal, jalan yang halal, tapi betul. bisa jadi tidak menyebabkan halal juga gitu. Betul, Jadi betul. memang harus dibersihkan salah satunya dengan zakat. Gitu, Jadi masalah jadi tanpa sengaja nih ya, bahwa kadang-kadang manusia nih hilaf. Betul. Ketika sadar bagaimana saya cara membersihkannya gitu, lewat zakat tadi. Masya Allah. Nah jadi dalam berzakat nih, pasti kan kita ada nih yang harus kita dahulukan. Nah siapa-siapa saja nih Ustadz yang harus kita dahulukan untuk menerima zakat dari kita? Ya. Jadi kalau yang penerima zakat itu kan disebutnya asnaf. Ya. Ada 8. Ada 8 ya. Nanti ketentuannya sudah diatur siapa-siapa saja, fakir miskin, ya, fuqara ya, masakin, terus kemudian yatama, ya, ibnu sabil, al-ghorimin, orang-orang yang punya hutang gitu ya. Al-ghorimin ini bukan orang yang hobinya hutang. Apalagi pinjol. Apalagi pinjol. Pinjol banyak nih sekarang. Orang-orang yang memang karena terdesak kebutuhan untuk hidup. Gitu ya. Jadi bukan orang yang memang kebiasaannya berhutang. Iya. Ada lagi ibnu sabil. Ya, Ibnu sabil juga ya. Memang menempuh jalan ya untuk ya ada yang dicari ya, misalkan mencari ilmu dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian ya asnaf yang 8 ini nanti siapa yang paling utama ya adalah orang-orang yang terdekat dengan kita sebetulnya. Ya terdekat ini pengertiannya apakah dia keluarga kita. Kalau ada keluarga kita yang fakir, keluarga kita yang miskin, ada dari keluarga kita yang yatim, itu harus diprioritaskan. Diprioritaskan keluarga kita yang terdekat ya, Ustadz ya. Setelah itu baru tetangga, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nggak usah jauh-jauh dulu, yang deket-deket dulu itu yang harus diutamakan, yang membutuhkan dulu. Ya, karena kenapa yang dekat, kenapa keluarga kita itu nanti kita ada hisapnya semua memang. Kalau kita tidak perhatian terhadap ya keluarga, terhadap tetangga, itu memang nanti akan menjadi masalah. Iya. Nah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Alili soal zakat itu membersihkan harta, ini memang ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa zakat itu tidak membersihkan harta. Ya, kenapa? Nanti bisa disalahpahami, ya korupsi aja nanti dizakati gitu ya, curi aja, yang penting nanti dizakati gitu ya. Maka ulama tafsir umumnya menjelaskan ini zakat itu membersihkan ya ini nih hati kita dari hubud dunia, cinta dunia, ya, pengen memiliki, tidak pengen berbagi, itu hubud dunia, pelit, sifat pelit dan lain sebagainya, itu yang dilatihkan dalam zakat. Kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita itu juga hal yang dilatihkan dalam zakat. Ya, baik. Meskipun terutama Ramadan tadi, ini ya. Ustazah Mugi. Jadi kalau dengan zakat yang membersihkan harta itu, yang betul. Kadang kenapa jumlahnya ya beberapa itu kan 2,5%. Ya, itu khawatir kita sudah benar-benar nih. Ya nyarinya secara halal, tapi kan kita nggak tahu juga. Betul. Kan ada ya itu yang tadi tercampur Jadi dengan bersihin syubhat. itu, bersihkan ya. Iya. Baik, Masya Allah. Tapi nanti sekarang kita jeda dulu, nanti kita lanjut kembali ya Ustadz Ustazah dan juga pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tentunya kami akan melanjutkan ini setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar dan tema kita keutamaan membayar zakat. Jadi jangan lupa bayar zakat ya biar berkah nih. Terutama Ramadan ini bagaimana kita berlomba-lomba meraih amal ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi saya tertarik juga yang dikatakan bahwa golongan penerima zakat. Ada tadi yang disebutkan mereka-mereka yang masih dalam punya hutang dan fisabilillah. Bisa kita ulang lagi ini Ustazah. Ya. Baik.
Salah satu orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang memiliki hutang. Di sini tadi Ustadz sudah jelaskan bahwa saya tidak sembarang hutang ya. Hutang mobil itu nggak usah dikasih zakat. Kemudian juga apalagi hutang pinjol dan judol gitu kan ya. Iya, Tapi mereka yang berhutang karena terdesak ekonomi untuk membeli makan sehari-hari keluarganya, mereka kemudian berhutang. Nah, sangat-sangat patut kita berikan mereka itu zakat daripada harta yang kita kumpulkan. Kemudian di samping itu juga fenomena sekarang ya, ternyata kalau kita lihat Ustadz, masih banyak sekali guru-guru yang mendapatkan honor atau gaji di bawah standar. Betul banget. Mereka itu masuk dalam kategori fisabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mencerdaskan anak-anak bangsa, tapi apa yang mereka terima dalam bentuk honor itu sangat-sangat jauh daripada kebutuhan mereka. Nah, dalam kaitannya, maka mereka sangat-sangat pantas untuk mendapatkan zakat seperti itu. Nah, jadi bagi kita semua tentu ya kita dahulukan yang di sekitar kita juga ya. Betul. Nah, sekarang ini yang apa yang tadi Ustazah bilang penerima hutang ya. Nah, tadi kan berhubungan dengan pinjol segala. Boleh juga nggak kalau kita udah deh kita potong aja, kita apa dianggap lunas gitu. Ya, bisa Tergantung jadi juga ya. orang yang memang memiliki hutang kepada kita, misalkan pinjam, kemudian dia karena kebutuhan terdesak ekonomi. Kalau kita membebaskan hutang mereka kepada kita, itu adalah kebaikan untuk kita, Ustadz. Betul kan? Kebaikan untuk kita memudahkan urusan orang lain karena memang mereka betul-betul butuh. Dan insya Allah kalau saya sendiri berprinsip siapa orang yang memudahkan urusan seseorang, Allah akan memudahkan semua urusannya. Masya Allah, tentu udah ngalamin juga nih. Semakin banyak bermanfaat, semakin banyak melancarkan, insya Allah Allah juga akan lancarkan. Masya Allah. Ya baik, untuk Ustadz Syarif ya. Tapi kan kita ini sebagai orang muslim udah benar sadar nih, udah tahu bahwa zakat itu kan pasti wajib. Nah, bagaimana dengan mereka yang udah tahu hukumnya tapi nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar zakat? Bagaimana ini? Ya, sama dengan orang yang tahu kewajiban, ada kewajiban sholat, dia tidak sholat. Ya, termasuk para pelaku dosa besar. Ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, itu ada orang yang menolak membayar zakat. Itu diperangi. Sampai diperangi. Nah, ini yang penting yang kita perlu perhatikan betul bahwa zakat itu adalah kewajiban yang kita. melekat. Betul. Ibadah maliyah kita. Ada ibadah yang sifatnya badan, yang jasa dia kayak sholat. Ya, tapi ada ibadah yang sifatnya terkait dengan harta. Zakat ini. Gitu. Nah, itu nggak bisa. Ya, kita punya uang menghindar, ya, terus ya kita ngatur-ngatur supaya tidak kena zakat gitu ya. Tampilnya nggak bisa, harus tetap gitu. Nah, tadi saya malah tertarik ya terkait dengan orang-orang yang berhutang nih, yang kena pinjol tadi itu ya. Siapa orang yang pinjol? Bisakah kita membantu orang-orang yang kena pinjol nih, hutang pinjaman online ini? Harus kita lihat dulu memang. Ya, kalau memang kita ketahui orang ini pinjam online karena tidak ada yang memberi pinjaman lagi untuk makan, konteksnya adalah untuk kebutuhan primernya dia, kita tetap harus membantu. Jangan sampai dia ini justru dibantu oleh orang lain. Orang lain ini maksudnya dari agama lain, yang dia agamanya dengan kita, tapi kemudian mendapatkan bantuan dari orang lain, itu bahaya. Nanti secara akidah bahaya. Tapi kalau ada orang yang pinjaman online-nya dipakai untuk judi online, untuk hal-hal yang tidak urgent ya. Yang tidak perlu. Bukan untuk konsumtif, itu tidak bisa. Bukan mustahik. Bukan mustahiknya. Gitu. Baik. Nah, kalau untuk tadi kan golongan-golongan penerima zakat ya. Nah, bagi kita yang mau berzakat, ini nggak ada syaratnya nggak bagi udah usia berapa, udah punya penghasilan berapa, itu ada nggak seperti itu, Ustazah? Kalau zakat fitri, zakat yang biasa kita tunaikan di bulan Ramadan, di bulan seperti ini, itu semua orang yang beragama Islam, semua orang Muslim, bahkan bayi sekalipun dikenakan wajib zakat makanan pokok. Nah, kenapa? Karena memang itu tadi khuz, itu adalah perintah keras yang tidak boleh tidak melekat dalam setiap kewajiban seorang Muslim walaupun dia masih bayi.
kapan dikatakan orang sudah wajib membayar zakat? Yaitu walaupun dia lahir anak bayi di hari atau di malam Idul Fitri sebelum imam naik ke atas mimbar, dia lahir, maka dia sudah terkena kewajiban membayar zakat fitri. Mengapa? Karena itu tadi, kewajiban membayar zakat fitri khususnya itu melekat kepada setiap seorang muslim, semuanya, walaupun dia masih bayi. Walaupun masih bayi. Walaupun masih bayi. Masya Allah. Nah ini yang harus kita tahu ya pemirsa ya. Jadi jangan sampai, waduh harus nunggu ada apa dulu gitu. Harus nunggu punya duit banyak dulu. Enggak dong gitu ya. Kalau zakat Mungkin fitri, Itu zakat fitri iya, bagaimana? kalau zakat yang lain Iya. beda-beda. Sesuai dengan nisabnya. Sesuai dengan haulnya. Haulnya juga. Mencapai 1 tahun, harta itu mengendap, tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, Iya. ya itu nanti bisa diperhitungkan zakatnya. Ya, kita punya rumah, ya kalau cuma 1 Iya. enggak kena. Tapi kalau rumahnya banyak, yang banyak itu Itu juga dihitung. ya dihitung, harus Dihitung. dihitung. Zakat Waduh nih malnya. pemirsa bagaimana Apalagi punya rumah punya kontrakan. banyak, punya kos-kosan, Iya. tuh itu Apartemen. juga apartemen, waduh itu harus dihitung ya. Punya kafe, Apalagi. Tapi Zakat kalau usaha. misalnya usahanya tadi itu nggak berjalan mulus, bagaimana tuh? Apakah itu perlu juga masih dizakatkan? kalau ini kan terkait dengan aset, asetnya dulu dihitung. aset dulu yang dihitung kalau ya? yang usaha ini kan terkait dengan keuntungannya, gitu. Jadi dibedakan. Beda ya, lagi terkait ya? dengan aset sama ya ini penghasilan, ya Penghasilan. labanya dari apa yang didapat itu. Jadi itu berbeda. Iya, iya. Yang mungkin seringkali kita ini salah memahami. Betul. Labanya itu pun kalau sudah mencapai nisab, kalau tidak mencapai nisab ya enggak. Kalau udah 1 tahun seperti itu. Oh, tahun kalau sudah dan- 1 tahun hitungannya ya? 1 tahun dan itu harus ada angka tertentu ya dalam jumlah tertentu yang nanti ya hasil laba bersih itu yang harus disakati. Kita Bukan modal tidak. Oh, Modal baik, tidak. baik. Keuntungannya lah, istilah keuntungan Keuntungan bersihnya keuntungan ya, bersihnya, bersih ya. gitu. Baik. Nah, jadi kita jadi tahu nih kan pemirsa ya. Jadi harus benar-benar tahu nih mana yang harus kita bayarkan zakat kita itu, jangan sampai lewat gitu ya. Baik, Ustadz dan Ustazah, kita break dulu ya. Dan nanti tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami jelang iftar karena kami kembali setelah yang satu ini. Keutamaan membayar zakat di tema kita kali ini pemirsa. Lanjut ya, kita langsung diskusi ini bersama Ustadz dan juga Ustazah kita. Baik, Ustadz Syarif ya. Saat ini yang mau nerima zakat tuh banyak banget ya. Dan golongan-golongan penerima zakat juga tadi udah dijelaskan secara panjang lebar oleh Ustadz dan juga Ustazah. Tapi ada nggak sih yang terkhusus, siapa sih yang paling utama banget harus nerima zakat ini gitu? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, yang paling penting adalah orang yang terdekat. Orang yang terdekat Orang ya. itu utama sekali. Ya, orang terdekat yang dalam kategori asnaf itu harus diutamakan. Ya, terdekat ini baik Iya. dari sisi hubungan kekerabatan Iya. maupun terdekat dari lingkungan kita, tempat tinggal kita. tempat tinggal. Kenapa? Nah itu yang penting kita Nah, pahami. itu kenapa itu harus kita Kenapa? dahulukan Ya, mereka? Karena itu adalah tanggung jawab kita. Semua yang dekat dengan kita Iya. itu adalah tanggung jawab kita. Kita ini sebagai orang tua kan juga karena anak-anak ini tinggal di rumah kan, Iya, iya. itu juga tanggung jawab kita. Orang-orang yang kerabat kita, tetangga-tangga itu dekat rumah kita semua. Ya, kita punya kewajiban untuk menyelamatkan. Karena nanti orang-orang yang membutuhkan ini Iya. dalam kondisi tertentu bisa berbahaya akidahnya. Dalam konteks bicara soal akidah, dia bisa mungkin pindah agama dan lain sebagainya. Itu yang harus diselamatkan oleh Iya. zakat-zakat kita itu yang memang zakat ini adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah SWT Iya. atas nikmat rizki yang berlimpah dari Allah kepada kita. Gitu. Jangan sampai nikmat rizki ini Iya. dinikmati sendiri, ya itu namanya tidak syukur. Kalau Iya. tidak syukur nanti berkurang tuh. Betul. Mungkin itu juga ya Ustadz. Iya, gimana Kadang-kadang Ustazah? zakat, kenapa lebih diutamakan kepada lingkungan terdekat kita? Iya. Sebab saat ini
banyak sekali kasus-kasus orang yang kelaparan, orang karena terdesak kebutuhan ekonomi, akhirnya mereka menjadi kriminal. Betul banget. Orang menjadi jahat bukan karena mereka jahat, tapi karena memang desakan Terdesak. kebutuhan perut itu membuat orang gelap mata. Iya. Dan yang paling dirugikan kalau kejadian seperti itu adalah tetangga, termasuk kita. Nah, maka itu yang sangat-sangat perlu diperhatikan untuk kita berikan zakat adalah tetangga-tetangga terdekat, orang-orang terdekat yang memang paling membutuhkannya. Iya. Maka itu juga ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya zakat itu lebih baik ke amil atau kepada yang berhak. Itu dia. Karena kan sekarang kan banyak banget nih lembaga-lembaga amil zakat yang begitu banyak. Nah, kita pilih yang mana nih yang terbaik gitu kan. Ya memang untuk amil zakat mereka bagus karena menghimpun kemudian nanti diberdayakan. Zakatnya jadi zakat produktif, zakat fitri yang kita berikan jadi produktif. Tapi dalam kasus tertentu ketika ada orang yang benar-benar membutuhkan, tetangga kita yang betul-betul membutuhkan untuk makan hari ini, minggu ini, kita nggak usah bayar zakatnya ke amil zakat, kelamaan prosesnya. Iya, Nah, betul banget. maka di beberapa kampung ya, khususnya saya orang Betawi juga, orang Bogor juga, itu rata-rata mereka banyak yang membayar langsung kepada tetangganya. Karena kan secara pribadi yang kenal langsung, yang juga berinteraksi sehari-hari. Kita tahu gitu kebutuhan kan. mereka seperti betul apa. banget, betul, ya Masya Allah. Jadi jangan sampai mau lebaran kita enak masak enak, tapi tetangga kita masih ada yang jangankan masak enak, untuk masak nasi aja belum ada. Betul banget. Jadi nilai sosialnya memang lebih dekat ya, lebih terasa juga kepada mereka yang sedang membutuhkan ya, Masya Allah. Nah, untuk Ustadz Syarif ya, zakat kita ini kan juga ada dinamakan dengan zakat fitrah ya, sama zakat mal ya. Nah, kalau zakat fitrah itu kan pasti dalam bentuk makanan atau dalam bentuk uang atau bentuk seperti apa tuh ini Ustadz? Iya, memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama soal ini. Nah, yang penting itu adalah makanan pokok. Makanan pokok kita orang Indonesia ya nasi pada umumnya, ya beras ya. Tapi di tempat lain mungkin gandum, ada kurma dan lain sebagainya. Sesuai makanan pokok saja. Nah, ada perbedaan pendapat soal apakah bisa dikonversi menjadi uang, gitu ya. Ya, ada yang pendapat yang mengatakan boleh, ya. Ada yang menyatakan tidak boleh, harus gitu ya. makanan pokok. Kalau kita pengen yang utama karena hakikat dari zakat fitri itu, saya lebih memilih zakat fitri bukan zakat fitrah. Zakat fitri. Ada beda dong berarti zakat fitri, zakat fitrah. Karena istilahnya para ulama menggunakan zakatul fitri. Zakatul fitri. Bukan zakatul fitrah. Pakai tak marbuto tidak, zakatul fitri. Jadi zakat fitri. Nah, ini macam-macam juga maknanya. Zakat fitri ini zakat yang ya untuk diri. Ya, maka nanti puasa kita juga bergantung terhadap zakat itu, gitu, zakat fitri itu, gitu ya. Makanya tadi disampaikan oleh Ustazah Lili bahwa orang-orang bahkan bayi sekalipun kena, gitu ya, karena itu menzakati diri sebetulnya. Tapi kenapa bentuknya dalam bentuk makanan pokok supaya itu bisa dinikmati oleh orang lain, gitu yang membutuhkan. Baik. Saat itu. Masya Allah. Jadi ini udah agak kebuka nih. Ya, tadinya saya wah ini bayar zakat ke siapa gitu kan, lalu siapa aja yang lebih utama, keutamaan bayar zakat gitu. Masya Allah, jadi bisa membersihkan juga ya jiwa kita, hati kita. Tapi ya tadi Ustazah Mugi, jangan sampai kemudian kita salah juga. Lembaga zakat itu juga penting, terutama di kota-kota yang orang tidak punya waktu. Benar. Tapi kalau di kampung mungkin lebih tepat ke tetangga dan lebih tahu kondisi tetangga. Iya. Jadi itu juga pentingnya adanya lembaga amil zakat ini ya, Ustazah ya, Masya Allah ya. Baik, ini Masya Allah ya, pengen banget lagi ngebahas lebih panjang tentang zakat, cuma waktu juga yang memisahkan kita. Tapi ini sebelum selesai acara kita, Ustadz dan Ustazah boleh berikan kesimpulan sedikit untuk kepada pemirsa Jelang Iftar? Silakan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang Muslim, kita memiliki kewajiban hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah sholat, dan kita pun memiliki kewajiban terhadap sesama manusia melalui zakat. Dengan zakat, insya Allah kita lebih dominan atau kita bisa membantu kepada saudara-saudara kita. Masya Allah. Ya,
Ustadz mau nambahin silakan. Singkat saja, intinya kalau hartanya sudah berlebih bayar zakat. Jangan tidak dibayar, jangan ditunda-tunda. Pelajari ilmu fikih zakat. Masya Allah. Pokoknya kalau lebih hartanya dari kebutuhan sehari-hari, segera belajar fikih zakat, tanyakan kepada ulama untuk segera membayar zakat. Berapa kewajiban zakat hartanya? Masya Allah, Ustadz, makasih banyak Ustadz Sarip, makasih juga banyak Ustazah Lili Dahlia ya. Mudah-mudahan di Ramadan ini apapun ilmu yang kita sharingkan hari ini, semoga jadi ladang amal ibadah untuk kita semua, baik yang menyampaikan maupun juga yang menonton acara Jelang Iftar ini. Masya Allah. Yang pasti semangat ya kita membersihkan hati, jiwa, dan keseimbangan sosial kita yang lain, meraih amal ibadah yang berlimpah di bulan Ramadan dengan membayar zakat. Baik, untuk itu saya Mugi Zainal beserta semua kru undur diri dan kita sama-sama ya membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.